Taubat zahir selalu minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota zahir. Taubat batin minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa maksiat batin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, kita telah membahas makna kalimat tasawuf. Dua makna kita bahas, huruf ta dengan huruf sod. Ta itu maknanya taubat, taubat zahir dan taubat batin. Sod, sofa, bersih, suci, suci qalbi, suci hati, dan suci sir daripada ghairullah. Itu sudah kita bahas. Selanjutnya huruf waw dari tasawuf. Wal wawu minal wilayati tatarattabu ala tasfiyati kama qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wal waw, adapun huruf waw diambil daripada lafaz al-wilayah, artinya makam kewalian. Tarattabu ala tasfiyati, disebabkan kenapa orang mencapai makam wali, karena dia telah membersihkan hatinya melalui ta dan sod. Ta taubat zahir, taubat batin. Sod suci hati, suci sir daripada ghairullah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah. Wali Allah itu ia kekasih Allah. Kekasih Allah disebut dengan wali-wali Allah. Siapakah kekasih Allah itu? Siapakah wali Allah itu? Yaitu yang telah melewati makam ta dan sod. Ta artinya para wali itu senantiasa setiap harinya, setiap waktunya selalu membaca istighfar, baik istighfar taubat zahir maupun taubat batin. Taubat zahir selalu minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota zahir. Taubat batin minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa maksiat batin, seperti ujub, riya, sum'ah, takabur, hubudunya, iri, dengki, jengkel, dan segala macam penyakit batin. Lalu dibersihkan hatinya dari selain Allah. Maka baik itu taubat zahir maupun taubat batin, baca istighfarnya sama. Dizahirkan di mulut dengan membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ini yang paling pendek. Mulut membaca istighfar, hati mengakui akan dosa dan kesalahan, minta ampun kepada Allah, baik kesalahan zahir, maksiat zahir,
maksiat batin, rasa kita yang melihat, rasa kita yang mendengar, rasa kita yang berpikir, rasa wujud kita ini ada. Terus istighfar, terus minta ampun, rasa ada kekuatan diri, terus minta ampun, merasa lengah lalai dari mengingat Allah, terus minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lazimkan istighfar ini. Berpikir Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, mengistiqamahkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya, dari segala problem masalah yang dihadapinya di alam dunia ini. Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah memberikan ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Dan Allah datangkan rezeki yang kada diduga-duga. Maka paling kada usahakan, istiqomahkan ba'da sholat. Telah amaliyah-amaliyah yang lain, jangan tinggalkan istighfar paling sedikit 100 kali. Rasanya tak ada lawas 100 kali. Namun kita menggawi dengan hati sungguh-sungguh. Astagfirullahaladzim. Hadirkan dosa di hadapan kita, mohon pengampunan akan dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling 5 menit, paling lawas. Kalau 5 waktu berarti berapa? 500. Istiqomahkan. Maaf, jujur ya, takuni pada diri kita masing-masing. Rasulullah yang dijamin oleh Allah sudah, bahkan pemegang kunci surga, pemberi syafaat, maksum dari dosa setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Berarti lebih kok. Entah berapa ribu itu rahasia Allah, rahasia beliau. Kita dijamin surga kada, Nabi kada, maksiat banyak, dosa betuyung. Berapa kali sehari istighfar? Coba Pak direnungakan berapa kali kita istighfar sehari? Adalah 100 kali. 100 kali, bahkan sehari tidak kalah 5 waktu, sehari 100 barang. Tegawi juga kan? Jawabannya masing-masing. Karena nak sayang lawan diri biar seorang. Istighfar ini pemadam murka Allah. Istighfar ini pembersih dosa. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa sama kada berdosa. Dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya zahir batin, dia bertobat. Kenapa orang diazab di kubur, dibakar di neraka? Karena dosanya lebih bersih, dosanya di neraka, di kubur. Nah, supaya jangan dibakar di neraka, jangan dibersihi di kubur dengan siksa, maka bersihkan di dunia dengan memperbanyak istighfar. Makin banyak istighfar, makin bagus, makin banyak, makin bagus. Kalau kawan istiqomahkan paling sedikit kita nih buai pakai 500 kali sehari. Waktu tuh banyak aja terbuang, cuma kada dimanfaatkan. Alangkah indahnya minimal standarnya sehari 1000 kali. Bu, pedalika sudah 1000 sehari. Kayak pada jamaah, digunakan apa waktu kita? Kapingin dah itu, saya menggawi 1000 kali sehari. Tapi nangaran kol, kada tegawi. Padahal apa dah membayarkan? Dan tinggal mau ungkap untung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kenapa? Inilah panah syaitan yang paling dahsyat, itu adalah
panah kaslam, perasaan malas di hati dibuat setan untuk beramal, untuk beribadah, untuk beristighfar. Maka tidak ada jalan dengan kita paksa, dikarasi, dilawan. Kalau enggak bisa, harus dilawan. Para aulia itu bukan gak ada malas, semuanya malas, tapi mereka melawan mujahadah, melawan nafsunya untuk tunduk lawan Allah. Karena ingat bagaimana dahsyatnya neraka, lamanya di kubur, cuma sebentarnya di dunia dengan kita maksiat, tapi azabnya kada ketulungan. Maka mengingat itu, maka sungguh-sungguh istighfar. Umur semakin hari semakin berkurang. Kayak matahari nih tadi berjalan. Ujung-ujungnya tinggalan. Ini baru tinggalan, tapi pas tinggalan setelah lagi. Begitu umur kita berjalan 2023 sampai berjalan masuk kubur kita. Ayo, perbanyaklah istighfar agar Allah kasih sayang kepada kita, agar Allah jangan marah dengan kita. Ada nabi taubah, aku nabinya orang yang bertaubat. Nabi sangat cinta kepada orang yang bertobat. Taubat zahir, taubat batin. Setelah dia taubat, kemudian dengan sopak membersihkan hati, membersihkan sir dari selain Allah, daripada pikiran dunia dan segala macam. Dengan apa? Dengan zikrullah. Baik itu zikir lisan maupun zikir hati. Zikir lisan dengan la ilaha illallah, zikir hati dengan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, orang yang demikian, Syekhuna Abdul Qadir Jailani akan mendapatkan makam wilayah kewalian. Siapa wali itu? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu Allah tanamkan di hati mereka la khaufun alaihim, tidak ada perasaan ketakutan menghadapi apapun. Takutnya hanya kepada Allah. Wala hum yahzanun, kada bersedih dalam menghadapi cobaan, ujian, penderitaan, kesengsaraan. Kenapa? Karena ini pinanduk yang mendatangkan cobaan, ujian itu datangnya dari Allah. Dan para wali selalu berbaik sangka kepada Allah dengan segala apa yang digariskan adalah husnuzan billah. Ciri waliullah itu husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Baik sangka selalu kepada Allah, baik sangka kepada hamba Allah. Apapun yang Allah datangkan kepada mereka, nikmat mereka bersyukur, dapat cobaan mereka bersabar. Ini semuanya dari Allah. Maka setiap yang datang dari Allah pasti baik, walaupun menurut nafsu kita ada nyaman. Maka mereka bergembira dengan apa yang digariskan Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi nak engkau kada katujui, nafsumu kada senang yang menimpa engkau, kalau kada nyaman, kada tenang, kada sampai nafsumu, tapi bagi Allah baik menurut Allah untuk. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa? Para wali itu kada sedih, kada khawatir, karena hati mereka selalu dalam zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati itu damai, tenang, tentram. Coba aja hati dia nang gelisah, gundah gulana nih, memikirkan macam-macam. Mikirkan keluarga, mikirkan laki nang kayak ini, mikirkan bini nang kayak ini, mikirkan anak nang kayak ini, macam-macam. Ini amun kita kada memulikakan neraka hidup kita. Apa neraka itu? Gelisah terus, resah terus,
sedih terus, sakit hati terus, kada nyaman terus. Dan ini memang pada syaitan membuat kita ini saban hari kada bersyukur. Lawan nikmat Allah, nanti pikiran kata nyamannya aja. Nikmat Allah banyak, rumah ada, anak ada, istri ada, keluarga ada, makan kawan kita tak kada tenang. Nanti pikiran esok, nah kayak apa esok, kayak apa esok. Padahal kita bukan hidup pada hari esok, hidup hari ini. Kebanyakannya orang memikirkan kayak apa masa depan. Itu belum tentu, ada usah nih. Masa depan jangan dipikirin, itu belum tentu terjadi. Dan orang mengenang masa silam. Masa silam sudah hilang. Jadi perjalanan masa lalu 2022 seterusnya, kenikmatan apapun hilang. Lalu hilang. Senyaman apapun, sedamai apapun, sebahagia apapun, senik lezat apapun kehidupan kita masa lalu masih ada lah. Masih ada kada? Hilang. Nah rami ini kesana kesini kusuna hilang. Nah akan datang belum tentu terjadi. Maka hidup kita yang sebenarnya ya hari ini. Nah hadapi yang ini jangan hari ini jangan dihadapi, jangan esok. Kita kadang-kadang hidup hari ini tapi stres. Harus pas depan pikiran, belum tentu terjadi. Nah kayak apa depan? Jalani hari ini, nikmati hari ini, syukuri hari ini. Isi waktu dengan amal, dengan ibadah, dengan memberi kebahagiaan. Bahagiakan hidupmu. Orang kadang terpenjara dengan pikiran akan datang. Nah, kayak apa? Kayak apa anak kau belum ada lagi. Kayak apa bini kau nak mati kena sedang dulu orang sawah. Aduh, usah dipikirkan. Nah ini yang sering terjadi, kita ini stres. Mikirkan masa depan kayak apalah. Kaina nikmati yang ada saat ini. Makanya ujar Nabiullah Isya, umurmu itu hanya ada 3 hembusan napas. Hembusan napas masa lalu itu sudah hilang. Tanpa balik lagi. Hembusan napas akan datang, belum tentu kau bernapas. Hembusan napas saat inilah engkau bernapas, inilah milikmu. Maka itu manfaatkan waktu ini untuk ibadah, untuk zikrullah. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan nunda amal kaina esok aku berpikir, kaina esok aku bertobat, kaina esok aku sembahyang, kaina esok aku beramal, kaina mati. Jadi hidup kita adalah hari ini, bukan esok, bukan masa lalu. Bahkan bergembiralah hari ini. Kalau sudah hari ini kita mau makan ala kadarnya. Aku tilak sapa, hari ini ditumbuk mereka. Samuk kah? Kedapan asam hampalan anom tuh nah masih anom tuh pakai lombok pulang buai mana kali itu bergiuran sudah nikmati dan ada nina jangan kayak besok kayak besok hari ayam terus lah baydatul yaum khairum min dadazatil ghadi. In kalau hari ini lebih baik pada ayam tapi besok. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak pada pikiran masa lalu udah lewat pelajaran. Masa akan datang besok belum tentu. Hidupmu ya ini nikmatilah dengan ibadahmu, dengan taatmu, dengan zikrullahmu, dengan istighfarmu, dengan bahagia. Buat kita bahagia. Inilah kenapa orang kada senang, kada tentram, kada bahagia. Selalu dirundung sedih, dirundung kecemasan. Kenapa? Memikirkan esok. Nikmati hari ini, damaikan hari ini dengan memperbanyak zikrullah, dengan ibadah, bahagiakan hari ini. Esok itu rahasia Tuhan, itu abu-abu, itu gak tahu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah para wali-wali Allah, mereka mensyukuri dengan nikmat Allah, bersabar dengan cobaan dan ujian Allah, dan selalu dalam zikrullah. Dikala hati resah, gelisah, mereka memperbanyak zikrullah, zikir hati Allah.
Allah, Allah, Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu damai. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu mereka Allah tanamkan ma'rifat, keimanan di hati mereka, keyakinan, gantungan, sandaran hanya kepada Allah. Wadah bergantung, bersandar, tujuan dan dipandang hanya Allah. Wa kanu yattaqun. Mereka taat ibadah, patuh kepada Allah. Segala larangan Allah dijauhi dan segala Allah digawisirin. Ini wali Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah mendatangkan bagi mereka kegembiraan, hati gembira. Mungkin ekonominya pas-pasan, makan sepiring bertiga, atapnya sudah banyak yang bocor, rumahnya gubuk, tapi hatinya bahagia. Yang dicari itu bukan sugih, bahagia. Banyak orang sugih tapi tidak bahagia, stres. Memegang duit di bank, memegang hutang di sini stres. Kesannya sugih pada stres. Orang sugih itu nak kada bakal hendak apa-apa. Nah paling nyaman kok sesugih kita boleh bila bakal hendak. Jadi bila hendak ini ada, itu hendak nafsu kalaunya. Wali Allah menerima apa yang Allah gariskan, Allah kadarkan kepada mereka. Maka bahagialah humul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gembira di dunianya, bahagia di akhirat. Wa natijatul wilayati ayat ayatakhallaqa bi akhlaqillahi ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Tanda buah dari orang itu wali Allah adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ayat tasifu sifatillahi ta'ala. Maksudnya sematkan, mantapkan, isi dalam dirimu sifat-sifat Allah. Allah bersifat, berasma dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Kasih Allah tidak terbatas. Kepada siapa saja Allah kasih sayang. Hatta kepada orang kafir sekalipun Allah memberikan makanan, minuman. Kepada binatang, jin, manusia, semua makhluk yang diciptakannya, dikasihinya, diberinya. Walaupun orang durhaka sekalipun, diberinya macam-macam. Nah, ini sifat Allah. Para nabi, para wali Allah punya sifat kasih. Kasih kepada seluruh makhluk Allah. Kasih kepada seluruh makhluk Allah, kada pandang bulu. Dan Ar-Rahim bersifat sayang. Sayang Allah itu khusus ya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kasih hadiahnya di dunia, sayang hadiahnya dunia akhirat. Dikasih belum tentu disayang, disayang pasti dikasih. Nah, maka itu bagus banget kita mengamalkan amalan Ismul A'zam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman yang Maha Pengasih.
Ya Rahim, yang maha penyayang. Minta dikasihi di dunia, disayangi di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di samping itu, maka kita bersifat dengan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ciri wali Allah itu kasih sayang. Kepada orang ahli maksiat kasih sayang, jangan mencaci maki, didoakannya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Bahkan kepada orang-orang yang menzalimi mereka, yang menyakiti mereka, terbuka lautan ribu maaf. Sebelum orang minta maaf, ia memaafkan. Sebagaimana Rasulullah dilempar dengan batu, dihina, dianiaya, Nabi mendoakan kaumnya menghapus tadi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, tunjuki mereka ya Allah. Mereka kada tahu siapa ulun. Ada yang mereka tahu siapa ulun, karena demikian ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bayangkan Rasulullah. Nah, jadi sifat wali itu sifat kasih sayang yang bersangatan kepada seluruh makhluk Allah. Kepada orang maksiat sayang. Itu akan mudahan dia taubat, mudahan sadar. Ada wali-wali itu Pak Aibuai, wali terjun ke lembah maksiat. Bukan berbuat maksiat, ke tempat maksiat. Kalau kalian baca sejarah Busbik, Sidin itu orang banyak memfitnah macam-macam, datang ke tempat-tempat yang itu tuh yang seperti itu, bawa duit Sidin apa segala, nasihati, nah ini disuruh tobat, dikawinakan Sidin, tobat, banyak dan tobat dan sadar. Amun kadang kita siapa sih mau turun? Amun nakama segini itu berarti aneh baik sudah. Kemudian orang baik berarti nah di itu lah. Jadi ada juga lah dari umat Rasulullah. Tapi kan semua makamnya beda-beda lah. Ada juga, nah kayak itu yang turun, Allah ada lagi makam walinya turun ke lembah-lembah maksiat, menyadarkan orang ahli maksiat. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atku bagi orang yang ahli maksiat dari umatku. Tanda orang itu memancarkan pancaran nur Nabi, kasih sayang kepada orang maksiat. Makanya ada kalau doa nang dilajari abah guru. Apa itu? Bacanya Ustaz Muhammad. Allahumma astaghfirullah li mu'minina wal mu'minat. Apa bacanya? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun akan diri kita dan orang-orang yang beriman. Maka itu sifat para wali itu mendoakan orang. Makanya ujar Syekh Salman Al-Madani, tidaklah aku diangkat mencapai makam wilayah kewalian, ujar Sidin, melainkan aku istiqomahkan ba'da salat subuh 4 kali berturut-turut membaca doa ini. Doanya kan hafal semua itu dan mulai Islam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni akan dosanya umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Kita ni umat Nabi Muhammad. Nang berdoa iya dan kita doakan seluruh umat Rasulullah, dosanya diampuni oleh Allah. Jadi termasuk kita ya, menisbahkan bertawasul dengan asma Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Kita mendoakan ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Bukan hanya mendoakan saja, maka kita berlapang dada untuk memaafkan orang-orang yang pernah tersalah, terkhilaf lawan kita. Apalagi orang itu datang minta maaf, minta reda, minta halal.
Tapi kalau masalah hutang kok urusan kian masing-masing, kata korban atau kayaknya mana dulu aja datang minta maaf lah. Hutang kota-kota bayar keikhlasan, lain pelanggan saya kok. Akhirnya orang nggak hutang kasih bayar berataan, minta maaf artinya. Tapi tergantung pian kurang kok kalau pian mengikhlaskan, ya. Tapi kalau kadang mengikhlaskan kalau apa juga hutang lain cerita. Makanya hati-hati, dosa yang paling berat, dosa lawan Allah kita minta ampun lawan Allah, Allah ampuni. Tapi dosa lawan makhluk, saya minta ampun lawan Allah Ta'ala, minta ampun, minta reda, minta halal kepada lawan makhluk, nah kita zalimi tadi. Makanya hati-hati, untung, hati-hati. Tersambat orang kan mendengar tersambat, gibah sudah. Kalau kita reda, tak halal rasul kita, berurusan di akhirat. Nah, para wali Allah, Allah di makam-makam mereka. Selain mendoakan Allah waghfir li ummati sayyidina Muhammad, maka mereka memberi maaf kepada umat Rasulullah kalau ada khilaf dan salah. Lebih-lebih orang minta maaf. Allahumma arham ummat sayyidina, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, sayangi, kasihani umat Nabi Muhammad. Artinya kita bersifat kasih sayang kepada umat Rasulullah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangi orang di bumi, orang di langit akan sayang. Sifat wali itu penyayangan. Sifat wali penyayangan, kasih sayang, pemarasan, pengasihanan, Tuhan. Sifat sayang itu bukan hanya sayang kepada materi, kan sayang kalau dia dalam neraka, dinasehatinya dengan baik. Sayang kalau dia berbuat dosa, dinasehatinya. Sayang itu bukan dengan materi, sayang jangan sampai orang tersebut terjerumus ke dalam api neraka. Itu sifat wali. Apabila tetangga garing sebelah menyebelahnya, menolongi, yang membantu. Bahkan tidak pandang bulu, beda agama pun ia tolongi, karena makhluk Allah. Coba lihat, sudah baca benar cerita hadis sahih, wanita pelacur, nah dengan hanya memberi minuman kepada anjing yang kehausan, dosanya diampuni Allah. Tentunya sifat kasih sayang. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, udah ada batasnya, ada caranya. Nabi Musa pernah mengadu lawan Allah, ya Allah, tolong tutupakan pangmontong orang-orang yang lampir namanya bertiurun. Terus sepuh berdakwah mengajarkan engkau ke jalan engkau, ya Allah, memulai ke jalan engkau. Tapi mereka malah menyambat diurun macam-macam, tutupakan montongnya, ya Allah, jangan nyambat diurun lagi. Ya Allah, hai Musa, jangankan ikan, aku Allah Ta'ala yang menciptakan mereka disambati juga ya Allah Ta'ala. Di padang Allah bisi anak Allah na'udzubillah maha suci Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tapi tetap Allah beri, Allah tetap beri makan orang durhaka, nantang Allah tetap diberi makan, beri minum. Kenapa? Dunia ini nggak ada harganya di hadrat Allah. Walaupun hanya seperti sayap nyamuk, andaikan dunia ini baharaga kayak sayap nyamuk, orang kafir kena kau makan, kena kau minum, dan ada harganya dunia ini. Jangan bilang dunia, jangan rugi. Maksiat banyak, dosa batuyuk. Coba lihat Allah. Sembahyang kada, ibadah kada, pakaian yukensa, segala macam tuh. Tapi apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Ya ibadi, hai hambaku. Bukan hai orang berdosa, kada. Hai manusia, ya Yohanes, kada. Bahwa Allah panggil, coba luar biasa. Kepada orang yang maksiat Allah memanggilkan apa? Ya ibadi, hai hambaku. Allah
sifat al-ghafur Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berlima dalam dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah luas, meliputi alam semesta, melebihi alam jagat raya ini. Rahmati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, rahmatku meliputi, melebihi segala-galanya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah. Ini sifat Allah, ini akhlaknya Allah. Maha Pengampun, orang bertobat, maksiat, tobat, diampuni, diberi surga lagi, ya Allah. Nah, para wali Allah ini sifatnya kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, mendoakan kebaikan. Di antara lambang para wali ini sama dengan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi keaiban umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kita melihat seseorang itu mulia, agung, lalu kita idolakan. Sebenarnya bukan orang itu mulia, bukan orang itu agung, tidak. Karena Allah menutupin keaibannya, menutupi kekurangannya. Allah nampakkan kemuliaannya. Allah tutupi. Kalau Allah buka, siapa orang itu? Gak ada harapan. Bukakan orang. Ini Allah tutup aib kita nih lah. Allah buka, dikatakan Allah bilang parutnya ngepak. Dan akan muhanan ini apa korong-korannya nanti bukan ini macam-macam. Bukakan orang. Allah tutup. Makanya ketika orang melihat memuji kita, menyanjung kita, ingat loh Allah supang kita dipuji orang. Kenapa? Ya, tapi jangan juga, jangan memuji aku, supang aku, jangan. Tapi dia main tak? Alhamdulillah. Tapi di hati kita main, ya Allah. Sebenarnya ini orang menghina dan bergelimang dosa, yang lebih tahu ulun, tapi karena kebaikan engkau yang tutup aib ulun, penampakan kebaikan ulun kepada mereka. Karena tutupan kebaikanmu, kau tutup aib ulun, ya Allah. Allah Maha menutup aib hambanya. Allah akan membukakan aib hambanya kalau dibuka. Salah tobat diampuni Allah. Ya Allah. Nah, kita minta agar Allah menutupi aib umat Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita tahu ada tetangga, sahabat, teman, orang yang punya aib jelas, jangan dibuka aib orang, tutupi. Gak usah mau urusan orang lain. Ini para wali Allah nutupin aib orang lain. Ada orang datang, Pak, tangga orang itu makrifat lawan Allah atau aulia Allah. Ada orang bilang, "Gero, si anu tuh mulai umah gawiannya maksiat terus ini." Nah kata suruh, sorry ya itu satu. Kalau gawian itu maksiat siang bawang itu, muar bawangmu. Lain siapa? Malah umpat yang bati juga, dasar dia tuh puas. Guru, si anak tuh maksiat guru, bila guru. Mungkin masa lalunya kalau ini makin jangan sudah hampir, jangan-jangannya sudah tumpah ke Allah Taala. Udah doanya mudahnya baik, jangan jadi waliullah. Jangan mengurusi aib orang lain. Bila perlu orang lain berdiam aja. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah cukupkan umat Nabi Muhammad. Berikan keberkatan, kemuliaan, dan kita memberikan keapiatan, kecukupan, kemudahan kepada umatnya Rasul. 4 kali berturut-turut dibaca mencapai makam wilayah kewalian. Bukan hanya dibaca, dipraktekkan dalam kehidupan. Inilah amalan para wali-wali. Kasih sayang, pemaaf, pemurah, ada pemalas. Ngaku wali dari pemalas lain.
engken barajut lain. Tapi bukan go boros lah. Nah, tetap harus hemat, tapi bisa mengepat pada tempat dan waktunya. Orang suka bersedekah, suka berbagi. Fatalbasu sifatillahi ba'da khal'is sifati basyariyati kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yantiqu wabi yamshi. Fatahazzabu mimma siwallahi ta'ala kama qala Allah ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Fahasala makamul wawi. Jadi berakhlak dengan akhlak Allah itu sematkan, tancapkan dalam diri kita sifat-sifat Allah. Nah, kasih sayang, nah, pemaaf, pemurah, dan segalanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita telah satu hadis Nabi, ini namanya hadis qudsi. Idza ahbabtu abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Ini ada hadis yang lain. Tiadalah seorang hamba kepada Allah mendekat kepadaku dengan pekerjaan yang kupardukan kepada mereka. Jadi untuk kita hampir kepada Allah tadi, menggawi apa yang dipardukan oleh Allah kepada kita, dan bertambah aku cinta kepadanya dengan menggawi yang sunatkan kepada mereka. Di samping 5 waktu supaya Allah tambah cinta, salat johornya, waktu asar, maghrib, isya, subuh. Ditambah lagi sebelum subuh 2 rakaat minimal. Sebelum johor 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah johor 2 rakaat, 4 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat, 4 rakaat. Supaya bertambah cinta. Doha digawi, tahajud digawi, witir digawi. Baca salawat, taubat, istighfar. Bertambah aku cinta ya Allah Ta'ala. Nah, idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Apabila aku cinta kepada hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, dan kakinya. Allahu Akbar. Tapi yasma'u, maka dengan aku dia mendengar. Dengan aku ia mendengar. Dengan aku ia mendengar. Jadi kalau sudah Allah cinta, Allah menjadikan dalam rasa batin si hamba tadi, sir si hamba tadi, inya kawaman dengar nina, maka dirasanya nama ulahnya pendengaran siapa? Allah. Nama mendengarkannya siapa? Allah. Dengan ku ini tajadi sifat samaku ya Allah kepada si hamba tadi, makanya kau mendengar. Tapi samanya Allah itu tetap laisa kamitslihi. Dengan aku yang mendengar, artinya dengan aku mendengarkan segala macam rahasia-rahasia. Dengan aku yang mendengar. Kalau sudah dengan Allah mendengar, maka telinganya digunakan mendengar yang baik-baik, nasihat Al-Quran, hobinya Quran, hobinya zikir, hobinya mendengar salawat, hobinya tentang jalan menuju Allah, hobi telinganya mendengar yang baik-baik. Itu tandanya.
Ada juga kata kita mendengar kalau kawan telinga, kalau mendengar kisah gibah, semua akan tahan jagat telinga. Wabi yubsiru, dengan aku dia melihat. Dengan aku dia melihat. Artinya si hamba sadar bahwa ia kau melihat, ulahnya kau melihat siapa? Allah. Nah melihat akannya siapa? Allah. Dengan aku ia melihat. Nah kalau orang sudah dengan Allah yang melihat, maka yang dilihatnya yang baik-baik. Suka melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat alam semesta, melihat kebesaran, dipandangnya hanya kebesaran Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana ia melihat, menatap, memandang, dan dilihatnya kebesaran Allah. Pandangan matanya, mata zahirnya melihat kebesaran Allah, mata batinnya melihat rahasia kebesaran Allah. Zahir batinnya sama, dan dipandangnya hanya kebesaran Allah. Dan ini kadang merasa ampun penglihatan. Ini terjadi sifat basarnya Allah. Wabi yabtishu, wabi yantiqu, wabi yamshi. Dengan inya, dengan akunya kau berkata-kata ya Allah Ta'ala. Ya kita kobokan dia nih, maka dirasakan nama ulah. Kalau ulah muntungnya siapa? Allah. Menyuarakan muntung kita Allah Ta'ala. Terjadi sifat dalamnya Allah Ta'ala. Dengan kuinya berjalan, artinya nama menggerakkan batisnya kau berjalan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan ia akan hambanya. Artinya si hamba sudah merasa la haula wa la quwwata illa billah. Fatahazzabu mimma siwallahi ta'ala. Maka keluarlah, lepaslah segala sesuatu selain Allah dalam dirinya. Ada lagi. Kama qala Allah Ta'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak telah datang, yang batil telah lenyap. Sebenarnya batil itu adalah sesuatu yang lenyap. Apa maknanya ini? Mari kita lihat para jamaah. Kita ini diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur jasmani, nah wujud kasar, mulai rambut sampai ujung kaki. Anggota tubuh. Tanpa dilihat, mendengar, berkata-kata, bernafas, tahu, merasa, bergerak. Para waliullah diarahkan oleh Allah kepada jalan yang hak. Hambaku, isyaratnya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak yang sebenarnya, yang melihat, yang mendengar itu bukan jasmani, tetapi adalah roh. Berpindahlah kita dari alam jasad ke alam roh. Maka si hamba merasakan yang melihat itu roh, zahir pada mata. Yang mendengar itu roh, zahir pada telinga. Yang berkata-kata itu roh, zahir pada mulut. Yang bernapas itu roh, zahir pada hidung, bernapas. Yang bergerak itu roh, zahir pada anggota tubuh. Yang berkata itu roh, zahir pada hati. Yang kali itu roh, jahil pada otak dia berpikir. Nah, berarti ini adalah pekerjaan roh. Siapa roh itu? Ujar Nabi, ana abul arwah.
wa Adam abul bashar. Aku bapaknya sekalian roh, Adam bapaknya sekalian jasad. Maka roh kita dinisbahkan dengan nurnya Rasulullah. Berarti nang melihat, nang mendengar, nang berkata-kata itu nurnya Rasulullah disebut dengan nama roh. Berarti pindahlah orang dari alam kebendaan kepada alam roh. Roh nah nang berzikir, rohnya nang sembahyang, roh itu nurnya Rasulullah nang berzikir, nur Rasulullah nang melihat, nur Rasulullah yang mendengar, nur Rasulullah yang berkata. Ini gawian nurnya Rasulullah. Itu roh tadi. Nah, siapa roh itu? Wama dan Quran disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Mereka menanya kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah tentang roh. Kabarkan roh itu min amri rabbi, dari urusan Tuhan. Artinya yang menciptakan roh itu Allah dengan kudrat iradah Allah Ta'ala. Nah, menggerakkan roh Pak Allah juga. Jadi gawian jahilnya gawian roh pada laku af'al Allah Ta'ala. Berarti tinggalanlah si roh tadi, maka nampaklah terjadi sifat Allah Ta'ala, sifat kudrat iradat Allah yang bertajalli kepada roh. Dan kenampakan kudrat iradat Allah roh. Allah dengan kudrat Allah, dengan iradat Allah, jahirlah roh tadi. Roh ini kenampakan kenyataan kudrat iradat Allah Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah, Allah menjahirkan, menciptakan roh dengan akalnya Allah, dengan kudrat-kudratnya jahirlah roh. Jadi, roh itu adalah kezahiran, kenampakan daripada kudrat iradat Allah. Berarti hilanglah pandangan kepada gawian roh, berarti gawian kudrat, gawian sifatnya Allah yang terjadi kepada hamba tadi. Nah, ini sinilah makam wilayah kewalian. Dalam hadis ini tadi, ia ada tukar lampayan, la qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa itu sifatnya Allah. Berdiri, nya kada mungkin berlepas dari Allah Ta'ala, bergantung kepada zatnya maknawiyah. Siapa yang berkehendak kudrat? Allah. Qadirun. Siapa yang berkehendak iradat? Siapa? Allah. Muridun, yang berkehendak zat Allah, yang melihat zat Allah. Maka ketika itu si hamba aulia ini lepas dalam rasa batinnya, lepas dalam sir hatinya, kada lagi hilang lenyap, nampak rahasia kebesaran Allah. Nggak melihat dengan basarnya Allah, mendengar dengan samaknya Allah, berkata-kata dengan tajalli kalamnya Allah, tahu dengan ilmunya Allah, berkehendak dengan iradatnya Allah, bergerak dengan kudratnya Allah, hidup dengan tajalli sifat hayatnya Allah. Tapi sifat hayat Allah ada sama, sifat hayat kita ada. Sifat hayat Allah yang laisa kamitslihi, ini majharnya. Ini ada nih, nampak majharnya. Ini nah kita syukuri. Nah ada majhar Allah Ta'ala, kejadian kenampakan rahasia Allah pada hambanya. Tapi zat Allah nah hari tetap laisa kamitslihi. Jadi hilanglah rasa kita dalam melihat, hilang rasa gawe itu, nampak majhar, nampak lakon kudrat iradat Allah yang berlaku. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Fa hasala maqamul wawi. Bila orang telah mencapai sifat ini, waw tadi, berarti telah mencapai makam huruf waw sudah. Ta, sod, waw, dan berakhir fa. Karena kita sambung pada pengajian berikutnya, insya Allah hari Arba. Ini saja dahulu kajian kita hari ini, membahas tentang huruf ta, sod, waw, fa. Tasawuf sudah 3 huruf ta,
makam tak taubat tadi, sah, suci, wow, wilayah. Tapi kita jangan nanti wali, jangan dua, itu urusan Allah. Allah nama anunya itu dapat makam wali ini kan bukannya pemurah, pemaaf, tawadu, rendah hati, kasih sayang, rajin beramal, rajin beribadah, ada mau sumpah serapah. Oh, dia kan enak, bakat banget. Itu sumpah serapah. Orang wali menyebut mudah-mudahan dosanya diampuni ya Allah, rahmatinya ya Allah, beda. Karena Allah situ dijaganya, situ karena terbakar rumahnya. Cuma ujian Nabi aku disebutkan untuk balak-balak orang, ada aku disebut sebagai rahmatan lil alamin. Juga para wali rahmatan lil, tapi wali-wali itu baik-baik ujiannya ganas. Tapi ujian jadi bukan menjatuhkan, tapi malah membuatnya dekat dengan Allah. Semoga Allah meridai kita pada taat. Mudah-mudahan kita di tahun 2023 ini lebih baik amal kita, lebih baik ibadah kita. Ayo tinggalkan masa lalu, masa zaman lalu, dosa maksiat masa lalu dengan taubat, isi dengan kehidupan yang lebih baik. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, demi masa, manusia itu banyak yang rugi. Kenapa Allah bersumpah waktu asar? Dunia ini cuma sebentar, kayak antara asar lawan maghrib, Anda tinggal kamu sudah dunia ini. Kenapa Allah bersumpah waktu asar? Umur kita pendek, sebentar lagi kita akan tenggelam, kayak matahari tenggelam akan tertutup pada kita menghadap Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Waktu asar ini waktu yang banyak terbuang-buang. Coba aja pengen waktu asar, kebanyakannya orang di tabalong ini ada datang di jatuh, ada datang di lain, ada datang di lain. Dua negeri. Waktu asar orang beramian. Lihat ya, pasti main bola waktu asar. Oh, bulu tangkis, olahraga digunakannya waktu untuk olahraga, beramian. Kalau di kota besar, waktu asli digunakannya ya shopping, apa shopping aja ke mall, waktu banyak tempat waktu asar. Ada juga Yuhan waktu asar guling sih dia. Padahal habis jangan tidur setelah salat asar, tidur setelah asar mewarisi penyakit orang gila. Dua, jangan guring. Habis subuh itu mau penyakit fakir miskin, habis asar mau penyakit gila. Banyak kedua, makanya orang-orang soleh menggunakan waktu asar beramal, beribadah, waktu doa-doa yang mustajab, lebih-lebih hari Jumat. Bunda Aisyah, Bunda Fatimah Zahra, istri Nabi dan Rasulullah, anak Nabi, supaya banyak menghadap Allah waktu menjelang tenggelam matahari, lebih-lebih hari Jumat. Doa-doa yang mustajab waktu asar ini. Makanya orang Bahari menggunakan waktu ini dengan menuntut ilmu. Lihat Abah Guru pengajiannya apabila waktu asar kebanyakannya sedikit. Apa isi? Makanya kita mutabah orang-orang dahulu, kita isi waktu asar. Bangun malam kadang-kadang keujuhan, waktu asar. Nah, isilah waktu asar dengan mutalaah, baca kitab, baca buku, baca Quran, dengan kajian. Kalau gunakan jamaah waktu kita sedikit lagi, nggak lama. Berjalan 2023. Pada kala saat ulun rasanya di Tabalong ini, di Tanjung, di Jaro ini 24 tahun sudah. Alhamdulillah. Tapi karena ulun bahari sampai ini, nah kakak ini aja kan berubah kayak orang. Tapi umur kita ternyata berkurang. Isilah manfaat yang banyaklah untuk sanggup akhirat kita. Itu saja para jamaah yang ulun muliakan. Semoga kita berada kumpul Rasulullah di surganya Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.